Mom, aku keluar dulu cari makan. Perutku belum diisi semenjak keluar dari pesawat tadi pagi. Ucap Danis putra Maya yang lahir 5 menit lebih dulu dari Dania. Baiklah, sana ajak adikmu ke restoran dekat. Pasti dia juga sudah lapar. Ucap Maya. Danis mengangguk. Kemudian pria itu menggandeng tangan sang adik untuk keluar. Sebenarnya itu hanya alasan Danis karena dia tidak mau menemui papa kandungnya yang udah sadar itu. Danis dan Dania memang tidak pernah bertemu dengan Tuan Arnold setelah usianya menginjak 10 tahun. Pemuda itu merasa hidupnya lebih tenang ketika terlepas dari masa lalunya. Danis, lepas, seru Dania. Kenapa? Tanya Danis melepaskan tangan adiknya. Kenapa kita keluar? Apa kamu tidak ingin bertemu dengan papa? Jangan sebut dia papa. Pria itu bukan papa kita, seru Danis. Dia memang sangat membenci Tuan Arnold, tapi setiap pemuda itu ingin membalasnya. Dania selalu memohon. Jangan seperti itu, Danis. Bagaimanapun juga dia adalah papa kita, papa kandung kita, dan juga David. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Kalau aja David tidak menyumbangkan tulang sumsumnya, pasti aku udah tidak ada di dunia ini, ucap Dania. Cukup, Dania. Jangan berbicara seperti itu lagi. Memang kita telah berhutang nyawa pada pria itu, tapi dengan papanya kita tidak punya hutang apa-apa. Kalau bukan karena mami, aku juga tidak mau pergi ke kota ini, seru Danis. Ya, David memang telah menyumbangkan tulang sumsumnya untuk Dania, tapi dengan syarat mereka semua harus hidup jauh dari keluarga Alvarez dan tidak pernah mengusik atau menyebarkan berita masa lalu itu. Akhirnya Dania diam. Dia tidak ingin membahas masalah keluarganya itu karena akan mempengaruhi kondisi tubuhnya yang memang masih lemah. Danis yang melihat adiknya seperti itu langsung memeluknya. Pemuda itu begitu menyayangi Dania. Hanya Dania yang bisa membuatnya semangat hidup. Ayo kita cari makan di restoran terdekat. Aku tahu kalau kamu belum makan kan? Ucap Danis membelai rambut adiknya itu. Baiklah. Dania tersenyum dan menggandeng lengan kakaknya. Mereka berdua memutuskan untuk memanggil taksi dan pergi ke sebuah restoran untuk makan siang. Sedangkan di ruangan perawatan VIP, kondisi Tuan Arnold udah membaik. Dia hanya shock dan darah tingginya naik, tapi sekarang udah stabil. Besok Tuan Arnold udah diperbolehkan untuk pulang, ucap seorang dokter yang baru aja memeriksa Papa David itu. Terima kasih dokter, ucap David. Dokter dan kedua perawat itu keluar dari ruang perawatan. Aku sudah tidak apa-apa, nak. Papa baik-baik aja, ucap Tuan Arnold memandang putranya itu. Papa, sebaiknya istirahat aja, jangan terlalu banyak berpikir, ucap David menyentuh tangan papanya. Bawa Maya istirahat di rumah, nak, karena papa yang mengundangnya ke sini. Jadi papa harus bertanggung jawab padanya, ucap Tuan Arnold. Tidak usah, Tuan. Setelah ini aku akan kembali ke San Francisco, jawab Maya cepat. Tidak, Maya. Bukankah kamu akan mengajak kedua anakmu kemari? Aku ingin bertemu mereka. Tapi tanya dia mendengar ucapan papanya. Mungkin saat ini lebih baik dia mengikuti apa yang diinginkan sang papa. Danis dan Dania udah sampai di kota ini, tapi mereka berdua saat ini sedang keluar, ucap Maya. Marco, ajak Maya istirahat di rumah dan juga kedua anaknya, ucap Tuan Arnold kepada Marco, anak angkatnya sekaligus asisten pribadi David. Baik Tuan, ucap Marco menunduk. Tapi Tuan Arnold, ucap Maya berhenti ketika melihat tatapan tajam dari David. Ikutlah Marco ke rumah, beristirahatlah di sana, ucap David membuat Maya sedikit terkejut. Wanita itu pun mengangguk, kemudian dia mengikuti langkah Marco untuk keluar dari ruangan itu. Nah, ada yang ingin Papa sampaikan padamu, ucap Tuan Arnold pada putranya. Sudahlah Pak, Papa sebaiknya istirahat dulu, jangan banyak pikiran, oke? Tapi ini hal penting, nah, menyangkut Papa dan dirimu, ucap Tuan Arnold. David kemudian duduk di kursi sebelah ranjang papanya. Baiklah Pak, katakan padaku, ucap David yang udah menduga apa yang diinginkan sang papa. Tuan Arnold menarik napas dan menghembuskan perlahan. Di tempat lain, Stella dan King saat ini telah berada di depan sebuah restoran. Apa di sini tempat makan favoritmu, Lala? Seru King. Pemuda itu diajak oleh saudari sepupunya itu untuk makan siang di luar.
Tentu saja, makanan di sini enak, murah dan tentunya berkualitas. Jadi syarat akan kebersihan dan bergizi seimbang. Jawab Stella. Baiklah, terserah kamu aja. Ucap King malas. Saat ini yang penting dia segera makan dan menemukan Princess, wanita yang telah ikut campur dalam hidupnya. Stella mengajak King masuk ke dalam restoran itu. Tiba-tiba dia menabrak seseorang dan akan terjatuh, tapi ada sebuah tangan yang menyangkanya. Seorang pria memeluk Stella dengan posisi miring. Mereka saling bertatapan. Pria itu menatap kagum pada Stella. Cantik. Gumam pria itu terpesona dengan kecantikan Stella. Tiba-tiba dadanya berdetak kencang saat Stella menyentuh dadanya, berusaha mendorong tubuh pria itu. Hei, lepaskan aku, seru Stella. Tapi pria itu tetap tidak melepaskan pelukannya. Bahkan dia malah semakin erat. Tuan, tolong lepas, seru Stella meronta. Lala, apa kamu baik-baik aja? Seru King. Jadi, namamu Lala? Ucap pria itu tersenyum. Stella hampir aja terkejut melihat senyum pria itu. Senyuman yang mirip dengan pria yang dia cintai. David duduk di hadapan sang bapak yang masih berbaring lemah. David, Bapak ingin mengatakan padamu tentang kedua saudaramu itu. Bapaknya ingin mereka tinggal bersama Bapak. Semenjak kamu menikah, sangat jarang sekali kalian mengunjungi Papa. Tidak masalah sebenarnya, Papa hanya ingin bertanggung jawab pada Danis dan Dania. Mereka berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ucap Tuan Arnold panjang lebar. David hanya menghela napasnya. Dia memang selalu sibuk sampai tidak pernah mengunjungi papanya lagi. Apalagi semenjak diangkatnya dia menjadi CEO. Tentu waktunya lebih banyak untuk bekerja dan bekerja. Kalau aku terserah Papa, apa yang sebaiknya Papa lakukan itu adalah yang terbaik. Biar bagaimanapun mereka berdua adalah darah daging Papa, dan udah sepantasnya mereka mendapatkan hak waris dari keluarga Alvarez. Ucap David. Dia memang udah menata hatinya dan berdamai dengan keadaan. David merasa bahwa kedua saudaranya itu memang berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan sedari dulu. Terima kasih, Nah. Ucap Tuan Arnold tersenyum. Pria parubaya itu merasa lega karena David mau menerima kedua saudaranya itu. Tapi David menginginkan satu syarat. Ucap David kemudian. Syarat apa, Nak? Kalau Bapak bisa, pasti akan Bapak kabulkan. Jawab Tuan Arnold. Aku tidak ingin Bapak menikah dengan Maya. Tidak usah bertanggung jawab dengan menjadikannya sebagai pengganti Mommy. Cukup bertanggung jawab dengan anak-anaknya saja. Ucap David dengan dingin. Tentu saja, Nak. Hanya Mommymu yang ada di hati Papa. Papa udah sangat merasa bersalah telah mengkhianatinya. Meskipun Papa melakukannya dengan kondisi yang tidak sadar. Dan Papa berjanji akan menebus semua kesalahan Papa dengan setia sampai ajal menjemput. Ucap Tuan Arnold menatap. Di balik pintu Maya sedang menutup mulutnya menahan tangis agar tidak bersuara. Niat ingin mengambil barangnya yang tertinggal di dalam ruang rawat, malah dia tidak sengaja mendengar ucapan yang membuat dirinya sadar akan siapa dia. Maya sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa menggantikan posisi Nona Elma, ibu dari David. Sempat dia berpikir ingin mengambil hati Tuan Arnold, tapi setelah dia mendengar sendiri ucapan David dan Tuan Arnold, akhirnya Maya menyerah. Bukankah karena dia Nyonya Elma mengalami kecelakaan? Kalau saja Maya tidak pernah datang menemui keluarga Alvarez, bisa dipastikan Nyonya Elma masih hidup sampai sekarang. Mundur dan pergi, itulah yang akan Maya lakukan sekarang. Dia tidak jadi masuk dan langsung pergi keluar dari arah pintu lain rumah sakit. Dia akan pergi jauh karena Maya yakin Danis dan Dania mereka berdua sudah bisa dipastikan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Di sisi lain, Stella menatap pria di depannya itu dengan tatapan terkejut, bukan karena terkagum. Stella hanya speechless karena melihat senyum yang sangat mirip dengan suami tercintanya. Stella menatap lama pria itu tanpa berkedip hingga sebuah suara mengagetkannya. Danis, ada apa? Seru Dania memanggil kakaknya. Stella tersadar dari speechless dan shocknya. Kenapa mandangi terus? Aku ganteng kan? Ucap pria itu. Dasar mesum, kepedean, lepas. Seru Stella mendorong tubuh Danis sampai terlepas pelukan itu. King mendatangi Stella yang sedang merasa risih karena telah dipeluk-peluk oleh Danis. Ish, sialan, dasar cowok mesum.
Aku harus mandi berendam dengan kelopak bunga mawar hitam agar hilang semua bekas pria mesum itu. Ucap Stella sambil membersihkan tubuhnya itu dengan mengipaskan tangannya. Sudahlah, Lala, jangan hiraukan dia, ayo. Cepat masuk ke restoran. Aku sudah sangat lapar. Seru King. Lala, nama yang cantik, secantik orangnya. Bolehkah kita berkenalan? Ucap Danis. Dia pun mengulurkan tangannya ke arah Stella. Namaku King. Ucap King mengambil alih jabatan tangan Danis. Stella langsung pergi begitu aja masuk ke dalam restoran. Hei, bodoh. Singkirkan tanganmu itu, seru Danis. King tidak menghiraukan seruan pria itu. Kemudian dia juga pergi menyusul Stella yang sudah berada di dalam restoran. Dan ia mendatangi kakaknya yang terlihat senyum-senyum sendiri. Ada apa, Danis? Tanya wanita itu. Dan ya, baru kali ini aku merasakan debaran jantung saat melihat gadis cantik. Ucap Danis. Ya, Danis benar-benar berdebar-debar saat menatap wajah cantik Stella. Sambil memegang dadanya merasakan debaran jantung yang sedari tadi tidak terkendali. Hei, ingat Danis, kamu udah punya calon istri? Seru Dania sambil memukul pelan punggung kakaknya itu. Calon istri apa? Aku tidak punya calon istri. Lebih baik aku tinggal di kota ini agar tidak bertemu sama si gendit Nadine. Ucap Danis berlalu masuk ke dalam restoran. Dania hanya terkagum mendengar jawaban saudari kembarnya itu. Nadine adalah wanita yang dijodohkan mamanya. Tapi Danis sungguh tidak menyukai wanita yang memang gendit itu. Akhirnya Dania mengikuti Danis masuk ke restoran yang sama dengan Stella dan King. Stella masih dalam keadaan yang bete karena King selalu saja mengejeknya. Seharusnya tadi aku abadikan dalam kameraku ini pada waktu kamu berpelukan dengan si Danis itu. Ucap King tergagap. Diamlah King, jangan banyak bicara. Padahal pasti seru kalau Om David melihat istrinya yang Stella membungkam mulut King yang sedari tadi tidak diam. Bisa gawat kalau King sampai melakukan hal itu. Bisa dipastikan David akan menghukum Stella dengan mengurungnya di kamar dan tidak memperbolehkan gadis itu keluar. King berusaha melepaskan tangan Stella dengan gemas. Dia menjilati tangan sepupunya itu. Dasar jorok, King Kong, seru Stella mengelap tangannya dengan tisu yang dia bawa. Hai, boleh kami bergabung? Seru sebuah suara yang tidak asing. Stella dan King mendongak melihat Danis yang berdiri di hadapan mereka. Tidak boleh, seru Stella. Danis sedang menghiraukan. Dia langsung duduk begitu aja di samping kursi Stella. Dan dia datang menghampiri kakaknya itu. Danis, jangan mengganggu orang yang sedang berkencan. Ayo kita cari tempat duduk lain. Ucap Dania. Hei, kami tidak berkencan. Lala ini saudara sepupuku. Ucap King. Stella benar-benar udah tidak mood untuk makan lagi. Semua orang yang ada yang dia temui membuatnya kesal hari ini. Wah, jadi kalian saudara sepupu. Berarti aku ada harapan dong. Ucap Danis menatap Stella sambil tersenyum. Harapan apa? Tanya King mengerutkan keningnya. Sedang Dania hanya diam menyimak menyaksikan kedua pria itu. Ya harapan untuk mendapatkan Lala. Aku udah menyukaimu lah saat tadi kita berpelukan. Ucap Danis terus terang. No, tidak boleh dan tidak akan bisa karena aku sudah menikah. Jawab Stella. Tapi aku tidak percaya bahwa kamu udah menikah Lala. Lihatlah wajahmu saja masih terlihat imut dan cantik. Danis menatap wanita di depannya ini dengan senyuman yang mengembang. Sedangkan Stella sungguh dia udah tidak tahan lagi. Emosinya saat ini udah tidak terkontrol. Apa hubungannya dengan wajahku yang imut ini dengan statusku yang udah menikah? Dasar orang aneh. Gerutu Stella dalam hati. Dengarkan ini baik-baik Tuan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi faktanya, aku udah menikah. Seru Stella berdiri. Dia meninggalkan meja itu karena merasa tidak mood makan dan emosi yang meluap. King melihat punggung Stella yang semakin terlihat menjauh. Aku tidak percaya kalau dia udah menikah. Ucap Danis tergelak. Ya terserah. Tapi kenyataannya memang dia benar udah menikah. Ucap sepupu Stella itu. King kemudian mengikuti Stella keluar dari restoran itu. Sudahlah Danis, jangan bermain-main lagi. Ucap Dani kepada saudaranya itu. Siapa yang bermain-main? Justru aku sangat serius. Aku menginginkan gadis itu. Jawab Danis tersenyum. Dani hanya menggelengkan kepala melihat tingkah konyol kakaknya itu yang memang tidak pernah serius dengan wanita manapun yang dia kenal.